Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Pakaian Dalam Wanita. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Sugeng namanya. Setidaknya begitulah orang-orang memanggil pria yang bekerja sebagai guru honorer ini. Perawakannya yang gagah membuatnya lebih disegani di lingkungan rumahnya. Padahal dia belum resmi diangkat menjadi PNS. Suatu sore, dikala Sugeng baru saja pulang dari mengajar di sekolahnya, dia melamun. Dia membayangkan dirinya tengah berangkat haji ke tanah suci. Sugeng memang sudah memimpikan hal itu sedari lama, meskipun dia tahu betul keadaan perekonomiannya belum begitu stabil. Tapi tekadnya untuk menunaikan rukun Islam kelima itu sudah bulat. Sedikit mengulik latar belakang Sugeng. Dia merupakan yatim piatu sejak usia 7 tahun. Ia ditinggal ayahnya sejak bayi karena sang ayah mengidap komplikasi akut. Dan di usia 7 tahun sang ibu pergi untuk selamanya karena serangan jantung. Sugeng kemudian dirawat oleh bibi dan pamannya hingga dewasa. Bahkan sampai dia berhasil menyelesaikan program sarjananya. Sugeng tumbuh sebagai pemuda yang cerdas. Jadi dia bisa menyelesaikan studinya dengan bantuan beasiswa prestasi. Kini Sugeng bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di kotanya. Sebenarnya untuk hitungan umur, Sugeng sudah lebih dari cukup untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, daripada menikah, Sugeng lebih memilih menyisihkan uangnya untuk tabungan berangkat ke tanah suci. Begitu besar harapannya untuk bisa segera pergi haji ke kota Mekah. Meski kerap mengangankan Ka'bah, Sugeng masih terbilang cukup waras untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Ia berangkat mengajar dari pukul 6:30 pagi dan selesai pada pukul 3 sore. Setelah itu dilanjut dengan mengajari anak-anak di kampungnya mengaji setelah maghrib. Semua ia lakukan semata-mata untuk menyalurkan ilmu yang telah dia dapat di bangku pendidikannya. Karena Sugeng ingin menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Namun di samping itu, Sugeng belum sama sekali memiliki target untuk menikah. Bahkan calon istri pun belum sempat ia cari. Meski banyak wali muridnya yang sempat mencomblangkan dirinya dengan kerabat-kerabat mereka, Sugeng tetap tidak tertarik akan hal itu. Karena prinsipnya adalah dia harus berangkat haji dulu, baru bisa memikirkan ke jenjang pernikahan. Padahal sang paman yang seorang kiai desa sering menasehatinya agar tidak terlalu tergila-gila pada sesuatu, sekalipun itu ibadah yang mulia. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, beliau menyarankan untuk menjalankan ibadah yang sekiranya mampu dilakukan terlebih dahulu. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Tak hanya itu, tak jarang Sugeng juga mendapat cibiran dari tetangga dan teman-teman satu profesinya perihal keinginannya yang terlalu dipaksakan itu. Bahkan teman-teman gurunya yang sudah PNS dan mendapat sertifikasi sangat gemas melihat tekad Sugeng yang agak berlebihan. Buat makan sehari-hari aja masih kembang kempis, ini malah mau sok-sokan berangkat ke tanah suci. Begitulah kata mereka. Namun Sugeng tetap kukuh pada pendiriannya.
Dia sama sekali tidak menghiraukan nasihat dari pamannya itu. Dia tetap mendambakan kota suci segila-gilanya. Baginya, ibadah ke tanah suci hukumnya wajib dan lebih utama dibandingkan dengan menikah, karena menikah bisa dilakukan nanti-nanti. Sugeng terus menabung sedikit demi sedikit demi mewujudkan mimpinya. Dia menyisihkan sebagian besar gajinya sebagai guru honorer yang tak seberapa itu. Bahkan dia juga terkadang menyambi dengan mangkal sebagai ojek online. Semua itu semata-mata hanya untuk mengumpulkan bekal untuk berangkat ke tanah suci. Semua upaya yang dia lakukan asalkan uangnya cepat terkumpul dan bisa segera berangkat haji. Dan dia terbukti tidak main-main. Kini pundi-pundi uang di rekeningnya sudah mencapai angka 2 digit, 19 juta lebih tepatnya. Ya, walaupun masih terhitung kurang banyak untuk biaya haji, tapi hal itu merupakan pencapaian luar biasa baginya. Hal itu bisa terjadi karena Sugeng sudah mulai menabung sejak 5 tahun lalu. Di awal ia mulai mengajar di sekolah. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah yang saat ini Sugeng lakukan untuk mencapai mimpinya yang mulia. Kemudian pada suatu hari, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada geledek. Tiba-tiba Sugeng bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia tengah berjalan di sebuah padang rumput luas yang tak kelihatan ujungnya. Tak ada pepohonan sama sekali, hanya ada lahan luas yang dipenuhi dengan rumput-rumput halus. Benar-benar padang rumput yang aneh. Tak ada hewan satupun yang hidup di atasnya, bahkan sumber air pun tidak ada. Kerikil kecil pun tidak ia temukan di sana. Mulus rerumputan di atas tanah merah yang gersang, terbentang luas sebagai permadani di kaki langit. Sugeng pun memberanikan diri untuk mencari di mana akhir dari padang rumput kosong nan luas itu. Dia mencari siapapun atau apapun yang mungkin bisa ia tanyai dan minta tolong. Atau setidaknya dia bisa menemukan sumber air terdekat yang dapat ia jadikan sebagai tempat menghilangkan dahaga. Langkah demi langkah ia susuri tanpa arah. Tak ada angin sedikit pun yang berhembus. Bahkan matahari pun seperti tak bergeser sesenti pun. Entah mimpi apa ini sebenarnya. Sugeng merasa ia sedang tersadar, tapi juga tengah bermimpi. Sungguh perasaan yang aneh batinnya. Setelah merasa lelah karena terlalu lama berjalan, akhirnya Sugeng memutuskan untuk rehat sejenak. Ia duduk sembarang tanpa memikirkan apa-apa. Namun tanpa diduga, tiba-tiba seseorang dengan jubah putih muncul dan menepuk pundaknya. Entah dari mana orang ini, tapi sepertinya ia mengenal Sugeng. Setelah diamati, ternyata orang misterius itu adalah seorang pria parubaya. Tapi di balik usianya, pria ini memiliki perawakan yang tinggi dan gagah. Sampai jubah yang menutupi tubuhnya pun tak bisa menyembunyikan perawakannya itu. Pria itu kemudian bertanya pada Sugeng, "Apa yang sedang kau cari?" Kata pria itu. Pertanyaan yang seketika membuat Sugeng kebingungan. Apa yang sebenarnya ia cari? Dirinya sendiri pun tak tahu apa yang sedang ia cari. Bahkan keberadaannya di sana pun dia tidak tahu asal muasalnya dari mana. Sugeng pun hanya bisa menggelengkan kepala. Kemudian pria itu bertanya lagi, "Apa yang kamu inginkan?"
Sugeng terdiam sebentar, memikirkan apa yang ia inginkan. Tak lama, akhirnya Sugeng tahu apa yang ia inginkan. Dari awal ia sangat ingin pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sampai detik ini pun keinginannya tetap sama. Sugeng pun menjawab dengan yakin, "Saya ingin berangkat haji." Mendengar jawaban Sugeng, pria misterius itu kemudian mengatakan hal yang tidak masuk akal. Katanya Sugeng tak perlu pergi ke Mekah untuk menjadi haji. Sugeng hanya perlu membawakan pakaian dalam wanita untuk pria misterius itu setiap malam Jumat. Maka semua yang ia inginkan akan terwujud dengan mudah. Kemudian pria itu menambahkan dengan berkata, "Siapapun yang melakukan amalan tersebut, maka ia akan mendapat ganjaran setara dengan ibadah haji, serta akan mendapatkan rezeki yang melimpah di dunia." Sugeng yang pada dasarnya bukan hanya terobsesi pada gelar haji semata, jelas menolak tawaran pria tersebut. Dia benar-benar ingin bertatap muka dengan titik kiblatnya selama ini. Ia juga ingin sekali berziarah ke tempat kelahiran Nabi tercinta. Namun pria misterius itu terus membujuknya. Ia mengatakan bahwa jika Sugeng mengikuti sarannya, maka rezekinya akan datang dengan mudah, yang mana nantinya bisa digunakan untuk bekal berangkat haji ke tanah suci. Setelah dipikir-pikir kembali, rupanya Sugeng mulai tertarik dengan hal itu. Dia pun bertanya lebih lanjut tentang tawaran sesat itu. Setelah mendapatkan arahan lebih, akhirnya Sugeng terbangun dari mimpi anehnya itu. Begitu bangun, Sugeng langsung terpikirkan tentang syarat yang ia dapat dari mimpinya. Dari mana dia bisa mendapatkan pakaian dalam wanita dalam waktu dekat, padahal dia belum menikah. Tapi tak butuh waktu lama. Keesokan harinya Sugeng sudah membawa 1 set pakaian dalam wanita ke dalam kamarnya. Dia segera menyembunyikannya di dalam lemari pakaiannya, yang kemudian setiap hari-harinya Sugeng melakukan amalan yang disyaratkan oleh pria misterius itu. Dia masukkan pakaian dalam itu ke dalam peti kayu, kemudian diayunkan mengelilingi dupa sembari merapalkan mantra-mantra yang ia dapatkan dari pria misterius di dalam mimpinya. Pria itu sudah beberapa kali muncul di dalam mimpinya, entah untuk berkomunikasi langsung atau hanya sekedar memantau perkembangan Sugeng. Dan benar saja, setelah beberapa kali melakukan ritual di kamarnya, tiba-tiba keuangan Sugeng menanjak. Sugeng kini memiliki banyak uang yang sumbernya dari mana saja. Seolah-olah uang berjatuhan dari langit. Sugeng mendapatkan promosi di sekolahnya sebagai guru tetap, dan bahkan ujian PNS-nya pun lolos. Ia juga selalu mendapatkan panggilan guru privat di mana-mana. Dari sinilah membuat Sugeng berpikir semua berasal dari amalan yang telah ia lakukan belakangan ini. Semakin ia rajin melakukan ritual, semakin banyak pula rezeki yang dia dapat. Bahkan kini Sugeng sudah bisa hidup mandiri. Ia bisa membeli rumah sendiri walaupun masih sederhana. Bahkan dia kini sudah berani mengambil kredit mobil. Pakaiannya pun menjadi terupgrade. Tak ada lagi baju celana yang ia beli dari pasar malam atau toko serba 35.000. Semua outfitnya dari atas sampai bawah sudah menggunakan barang bermerek. Segalanya mahal.
Hidupnya kini benar-benar berubah 180 derajat. Tak hanya tinggi gagah, kini Sugeng menjadi juragan tanah di desanya dan membuatnya lebih disegani lagi. Namun di balik itu semua ada hal yang ia lewatkan, yakni cita-citanya untuk berangkat ke tanah suci. Sugeng benar-benar lupa dengan hal itu. Dia terlalu terbuai dengan kekayaan duniawinya yang sebenarnya hanya sementara. Dia justru menjadi terobsesi dengan uang dan segala hal yang bersifat duniawi. Bahkan tak jarang dia jajan di bar-bar mewah di pusat kota, hanya untuk menghilangkan rasa penat, katanya. Seringkali paman dan bibinya mencoba menasehatinya agar kembali menjadi Sugeng yang dahulu, yang sopan dan pekerja keras. Namun Sugeng sepertinya sudah gelap mata. Dia sama sekali tidak menghiraukan sedikit pun nasihat dari paman dan bibinya. Semuanya seperti angin lalu, hingga pada suatu hari Sugeng bermimpi bertemu pria misterius itu lagi. Namun tiba-tiba ia teringat akan mimpinya dulu yang sangat ingin berangkat haji. Sugeng termenung, memikirkan hal apa yang tengah ia kejar saat ini. Benar-benar melenceng dari niat awalnya, dan lamunannya dibuyarkan oleh suara pria itu. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya pria itu. Sugeng pun menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Saya sedang bingung," jawabnya dengan perasaan berat. Kemudian pria itu memberikan sebuah keris kecil dan batu akik berwarna merah pada Sugeng. Ia ingin Sugeng menaruhnya di dalam peti kayu bersama dengan pakaian dalam wanita yang selama ini ia jadikan sebagai alat ritual. Sugeng pun menurut tanpa berkata apa-apa, dan kemudian dia terbangun dengan menggenggam keris dan batu merah itu di tangan kanannya. Sugeng pun segera bangun untuk menaruh benda itu sesuai perintah. Setelah itu, ia melanjutkan rutinitasnya sebagai guru. Sepulangnya mengajar, Sugeng berniat untuk membelikan sesuatu untuk paman dan bibinya sebagai permohonan maafnya karena sempat berdebat hebat kemarin. Sugeng pun pergi ke toko pakaian untuk membeli mukena dan baju koko sebagai hadiah. Dia pilih barang-barang yang terbagus yang ada di toko itu. Biar awet, katanya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, akhirnya dia segera pergi ke rumah pamannya. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya saat ia mendapati banyak bendera kuning terpasang di rumah pamannya. "Ini siapa yang meninggal?" gumamnya dalam hati. Sugeng pun bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan tangisnya pun pecah saat ia mendapati paman dan bibinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa, terbaring kaku dengan ditutupi kain jarik khas Jawa. Dalam tangisnya, Sugeng mencoba mencari penjelasan pada orang-orang di sekitarnya. Malamnya, Sugeng kembali bertemu dengan pria misterius di mimpinya. Dia segera mengungkapkan rasa sedihnya atas kehilangan orang paling berharga di hidupnya. Namun, pria itu tidak bersimpati sama sekali. Dia justru mengatakan hal yang tak masuk akal. "Kau tak usah sedih. Aku telah membuat mereka kekal bersamamu." Sugeng pun kebingungan dengan pernyataan tersebut, dan setelah bertanya lebih detail, rupanya kematian paman dan bibinya ada sangkut pautnya dengan keris
dan batu yang pria misterius itu berikan padanya tempo hari. Sugeng ternyata telah dijebak di dalam perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Jadi selama ini Sugeng menggunakan pakaian dalam milik bibinya sebagai syarat ritual, dan tanpa disadari dia telah membawa keluarganya dalam petaka. Pakaian dalam itu merupakan jaminan yang mana kemudian pemilik dari pakaian dalam itu akan dibawa oleh si pria misterius. Dan di saat waktunya tiba, sang paman sebenarnya mencoba menghalau dengan kemampuannya. Tapi sayang, dia bukan tandingan dari si pria misterius. Maka dari itu, alhasil paman dan bibi Sugeng harus meregang nyawa. Sugeng pun merasa frustasi mendengar hal tersebut. Dia mengamuk sejadi-jadinya di dalam mimpinya, dan dia ingin mengakhiri perjanjian tersebut dan menjalani hidup dengan normal. Namun beras sudah menjadi bubur. Perjanjian tetaplah perjanjian, tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar maka nyawalah taruhannya. Sugeng pun kembali ke kesadarannya. Dia terbangun dengan perasaan sangat bersalah yang amat mendalam. Dia sudah tidak ingin menjalankan ritual yang selama ini ia lakukan. Entah apa konsekuensi yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Dalam hitungan minggu, kini hidupnya hancur. Rumahnya terbakar habis, hartanya lenyap, karirnya hancur. Bahkan kini Sugeng hidup dengan jiwa yang tak utuh. Dia menjadi gelandangan gila yang tak tahu arah tujuan hidupnya, yang hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang yang iba padanya. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.